Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran dari rumah masing-masing. Baik untuk mata pelajaran perbankan dasar, hari ini kita sudah masuk ke materi baru, yaitu tentang simpanan tabungan. Nah, pada 2 pekan yang lalu ya, kalian tentunya sudah mempelajari salah satu simpanan yang dimiliki oleh bank, yaitu simpanan giro, dan saya juga sudah memberikan bagaimana cara menghitung bunga giro. Nah, hari ini ada materi dari simpanan tabungan ya. Pekan depan kita akan menghitung juga bunga untuk tabungan nasabah. Nah, langsung saja untuk materi tentang simpanan tabungan ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, kalian harus tahu apa itu simpanan tabungan. Kemudian eh, berikutnya kalian juga harus tahu apa saja persyaratan untuk menyimpan tabungan di bank. Kemudian yang berikutnya, eh, kalian juga harus tahu apa-apa sarana yang disediakan oleh bank untuk menarik simpanan tabungan, dan yang terakhir adalah keuntungan ataukah apa saja kendala yang dihadapi jika kita menggunakan simpanan tabungan di bank. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian simpanan tabungan. Nah, apa itu simpanan tabungan? Ya, tentunya di antara kita semua tentunya tidak ada yang tidak tahu apa itu tabungan, ya. Karena eh, setiap orang atau nasabah tentunya biasanya pernah memiliki tabungan, ya. Contohnya seperti kalian pelajar, biasanya ada tabungan khusus ya untuk pelajar yang bisa digunakan untuk menyimpan uang, ya, ataukah kalian biasa digunakan untuk menarik beasiswa. Nah, itulah yang namanya simpanan tabungan, ya. Jadi, apa itu simpanan tabungan? Nah, di sini sudah di layar kalian sudah jelas ya bahwa simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. Nah, beda dengan simpanan giro. Simpanan giro hanya bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro. Ya, kalau simpanan tabungan ada beberapa syarat yang eh, bisa digunakan, ya, ataukah ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk menarik tabungan. Nah, sebentar saya akan berikan satu persatu. Nah, berikutnya yang kedua, persyaratan simpanan tabungan. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan nasabah untuk memiliki tabungan di bank. Yang pertama, melengkapi formulir pembukaan tabungan. Nah, setiap kita ke bank ya dengan tujuan untuk membuka sebuah tabungan, ya, entah itu tabungan jenis apa ya, pelajar ataukah yang umum. Nah, ada langkah awal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak bank, ya. Nah, sekarang karena semakin canggih, tidak perlu juga ya untuk mengisi identitas itu tidak perlu ke bank. Kita juga bisa mengisi ya pembukaan tabungan melalui e-form yang disediakan oleh bank yang bisa kita akses di gadget masing-masing. Nah, tentunya setelah kita mengisi eh, data-data diri ya secara online, nah akan di akhirnya nanti akan muncul nomor rekening ya dari tabungan yang kita buat. Nah, nomor rekening yang kita buat itu yang melalui online itu kita bisa bawa ke bank untuk dibuatkan tabungan manualnya. Nah, itu ya. Yang kedua, menyertakan bukti identitas diri dan dokumen lainnya yang diminta. Nah, biasanya pihak bank meminta KTP atau kartu keluarga ya dalam pembukaan rekening. Nah, biasa kalau kita membuka rekening umum biasanya harus eh, 17 tahun ya, kecuali pelajar itu ada namanya tabungan pelajar. Nah, yang berikutnya adalah melakukan setoran awal sesuai jumlah minimal dari ketentuan bank. Ya, jadi eh, beberapa bank biasanya melakukan permintaan setoran awal ya sebagai tanda pembukaan rekening. Biasanya ada yang 50.000 sampai dengan 100.000. Nah, selanjutnya adalah membayar biaya administrasi ya. Jadi setiap kita membuka tabungan ada biaya administrasi yang diberikan kepada bank ya.
Nah, biaya administrasi itu biasanya diambil dari setoran awal, ya karena pada saat kita mau menutup buku rekening, ya atau tabungan kita di bank itu tidak bisa kita ambil sepenuhnya. Ya biasa ada yang harus tinggal 50.000, 20.000, ataukah 100.000. Itu tergantung dari kesepakatan dari pihak bank masing-masing. Nah, itulah empat persyaratan dalam membuka simpanan tabungan. Selanjutnya kita masuk ke sarana penarikan simpanan tabungan. Ya, jadi pihak bank menawarkan beberapa sarana untuk menarik simpanan kita. Ya, di sini sudah jelas saya tampilkan. Yang pertama adalah buku tabungan. Nah, setiap kita membuka tabungan di bank, tentunya kita diberikan buku tabungan yang nantinya bisa kita gunakan untuk menarik. Nah, kalau buku tabungan ini bisa kita gunakan pada saat kita langsung datang ke bank ataukah kita langsung menyerahkan kepada pihak teller ya untuk ditarikan ataukah menyetor berapa yang kita butuhkan atau berapa kita yang mau store. Selanjutnya yang kedua adalah slip penarikan. Nah, slip penarikan ini ya tentunya juga kita harus datang ke bank. Ya, biasanya ada yang disediakan pada saat kita sudah masuk ya. Security-nya mengarahkan kita untuk biasanya untuk menarik apa ya biasa kita diambilkan kwitansi semacam kwitansi ya atau slip yang bisa digunakan untuk menarik atau menyetor uang. Nah, itu ya. Kemudian diisi berdasarkan apa yang diminta di slip penarikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ATM atau anjungan tunai mandiri. Nah, ATM ini yang begitu simpel yang sering digunakan oleh masyarakat atau nasabah dalam mengambil tabungannya karena setiap bank sudah memiliki ATM yang disediakan di jalan-jalan yang ramai atau di pinggir jalan ya dan kita bisa menggunakan ATM itu 24 jam ya kapan kita mau. Nah, itu bisa digunakan. Nah, yang terakhir adalah sarana lainnya. Nah, karena sekarang sudah canggih ya biasa kalau kita mau berbelanja online ataukah mau eh, mentransfer uang kita. Nah, ada sarana lainnya yang bisa digunakan untuk menarik simpanan. Nah, biasanya ada namanya mobile banking, ya, ada namanya SMS banking atau internet banking. Nah, ketiga produk yang ditawarkan dari bank ini bisa digunakan hanya melalui gadget kita. Ya, jadi contohnya kita mau berbelanja di Shopee, ya di Tokopedia. Nah, sarana penarikan inilah yang bisa digunakan untuk membeli barang-barang yang kita butuhkan di tempat perbelanjaan online yang bisa kita gunakan untuk ya membayar apa yang kita beli. Nah, itulah sarana lainnya ya. Nah, itulah beberapa sarana penarikan yang disediakan oleh pihak bank. Nah, selanjutnya kita masuk ke keuntungan menabung di bank. Nah, tentunya kalau kita memilih ya menyimpan kekayaan kita atau tabungan kita atau uang kita di bank, nah itu ada beberapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah keamanan, ya. Nah, jika kita menyimpan uang kita di bank, ya tentunya salah satu yang paling penting adalah uang kita aman dari pencurian, ya. Nah, biasanya kalau kita contohnya menyimpan di rumah, ya biasa di sela-sela Al-Quran atau apakah, nah biasa itu ada kejadian ya kehilangan selembar uang atau beberapa uang dan kita tidak tahu penyebabnya apa. Nah, biasa untuk lebih amannya kita harus menggunakan eh, bank ya untuk menyimpan uang kita. Nah, itu. Yang kedua, bunga. Nah, jadi setiap tabungan yang kita simpan di bank itu akan dibalas jasa dengan yang namanya bunga tabungan. Jadi besar bunga tabungan yang kita peroleh itu tergantung dari besarnya simpanan kita pada bank. Ya, cuma antara bank syariah dengan bank konvensional itu memiliki beberapa perbedaan dalam pengelolaan bunga. Kalau bank konvensional itu tadi ya dihitung berdasarkan simpanan kita. Tapi kalau kita menyimpan di bank syariah biasa itu katanya bukan bunga tapi sistem bagi hasil. Jadi keuntungan yang diperoleh bank itu kita juga berhak untuk mendapatkannya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga praktis ya. Nah, karena sudah banyak kemudahan yang nasabah bisa dapatkan dengan menyimpan uang di bank ya. Seperti Anda akan difasilitasi internet banking, mobile banking, penarikan uang lewat ATM dan sebagainya.
Jadi semakin mudah kita untuk menarik uang ya, cuma duduk, tidur, baring saja kita sudah bisa melakukan transaksi keuangan kita di bank ya. Oke, yang terakhir adalah terarah. Nah, tentunya jika kita menyimpan uang kita di bank ya, tentunya kita bisa lebih terjamin dalam hal perencanaan keuangan kita ya. Kita bisa lihat-lihat berapa sisa tabungan kita yang ada di bank, untuk apa ya, untuk pengelolaan masa depan, berapa yang bisa kita ambil dan berapa yang bisa kita tabung setiap bulannya. Nah, itu ya keuntungan yang akan diperoleh ketika kita memilih menabung di bank. Nah, oke, itulah materi-materi dari simpanan tabungan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Pekan depan kita akan menghitung bagaimana caranya ya, menghitung bunga tabungan nasabah. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silakan ketik di kolom komentar YouTube. Nanti saya akan balas satu persatu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.